Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas pekerjaan yang cocok buat introvert. Gue di sini nyediain ada 5 pekerjaan yang cocok banget untuk introvert. Nah, buat kalian yang introvert, pernah nggak kalian mikir tuh, ada nggak sih pekerjaan yang cocok buat gue? Tapi semua orang tuh butuh komunikasi, butuh bersosialisasi gitu. Nah, tenang aja, lu nggak sendirian karena masih banyak introvert di luar sana, dan akhirnya mereka menemukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat cocok dan tepat untuk mereka, teman-teman. Nah, introvert sendiri di dunia kerja itu bukan berarti mereka nggak bisa sukses ya, cuman mereka perlu menemukan pekerjaan apa yang tepat gitu. Kayak misalnya, introvert itu sangat cocok sekali dengan pekerjaan yang butuh kedalaman berpikir dan juga fokus yang sangat panjang gitu, konsentrasi yang sangat panjang. Nah, berikut gue akan kasih 5 pekerjaan yang cocok buat kalian para introvert gitu. Nah, selain kepribadian kalian sebagai introvert yang punya kecenderungan dalam mengolah data lebih dalam, kalian juga perlu belajar beberapa skill terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang cocok. Oke, yang pertama ada penulis konten atau content writer. Di sini kalian tuh bukan cuman kalian butuh banget bagaimana caranya membuat suatu tulisan itu menarik. Kalian bisa pelajari itu banyak di internet. Ada bootcampnya juga, ada course-nya juga, mulai dari short course sampai ke workshop atau sertifikasinya gitu. Nah, ketika kalian punya skill content writer, kalian tuh bisa mencari kedalaman topik atau niche tertentu yang mungkin orang lain tuh nggak tahu gitu, atau orang lain nggak bisa menemukan sudut pandang yang teman-teman punya. Nah, itu akan sangat menarik banget buat teman-teman introvert dalam memproduksi sebuah konten. Oke, pekerjaan kedua lah desain grafis. Jadi teman-teman yang mungkin punya kecenderungan, mungkin teman-teman punya kecenderungan di bidang visual atau menggambar atau seni, teman-teman bisa coba salah satu pekerjaan ini, yaitu desain grafis itu. Karena teman-teman hanya fokus ke gambar, terus mencari referensi ide-ide tanpa harus bertemu dengan orang secara langsung. Terutama sekarang banyak banget freelancer-freelancer yang bisa hire dari luar negeri untuk kita sebagai orang Indonesia tuh yang punya kemampuan skill desain grafis itu. Karena untuk di freelance sendiri, belum banyak orang Indonesia yang bersaing di dalam kolam freelance dunia ini, teman. Jadi peluangnya masih sangat besar banget, tergantung dari gimana caranya teman-teman mencari peluang itu gitu. Jadi dengan tanpa bertemu dengan orang banyak, tugas yang bisa teman-teman kerjakan dengan santai di rumah atau dimanapun yang teman-teman mau, terus gajinya juga bisa dapat dolar. Oke, pekerjaan berikutnya ini terkait banget dengan teman-teman yang geek gitu, teknologi geek, atau suka banget dengan hal-hal yang berbau teknologi, mendevelop suatu aplikasi, memecahkan masalah keseharian, terus juga programmer gitu. Nah, pasti teman-teman udah tahu, teman-teman akan menjadi web development gitu, atau seorang programmer yang kerjanya sehari-hari coding. Nah, zaman sekarang teman-teman cuma butuh laptop, internet, dan skill gitu untuk menjadi coder gitu, atau membuat suatu program aplikasi. Sekarang sangat-sangat banyak perusahaan yang membutuhkan coding atau membutuhkan development program itu yang bisa meng-hire teman-teman dari manapun gitu. Sekarang teman-teman bisa ada di Jakarta yang hire teman-teman ada di luar negeri atau di Bali atau dimanapun, itu sangat banyak sekali gitu. Dan memungkinkan banget teman-teman untuk mendapatkan high pay job gitu. Dengan skill yang tinggi, teman-teman akan dibayar juga di atas rata-rata UMR gitu. Nah, ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang punya skill atau keinginan untuk memecahkan masalah gitu. Karena banyak bug atau coding, atau harus mempunyai pemikiran out of the box ya, atau teman-teman harus mempunyai pemikiran out of the box untuk menyelesaikan suatu coding gitu. Ya, oke, pekerjaan berikutnya adalah peneliti atau data science gitu. Nah, sebenarnya ini mungkin bisa dikategorikan menjadi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau peneliti itu teman-teman untungnya bisa melakukan riset secara mendalam. Mungkin teman-teman akan bergairah, mungkin teman-teman akan orgasme secara knowledge gitu dalam mencari pengetahuan atau mencari jawaban dari rasa penasaran teman-teman gitu. Itu sangat cocok banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman berkutat di penelitian yang kuantitatif gitu. Kita sebar kuesioner tanpa kita harus bertemu orangnya, terus kita olah datanya, kita cari pola-pola tertentu, baru kita simpulkan gitu menjadi suatu artikel tertentu. Nah, sayangnya mungkin pekerjaan ini gue tahu ya, untuk mendapatkan pekerjaan seorang peneliti ini gimana selain jadi dosen atau bekerja di LIPI gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari peluang-peluang di luar negeri karena banyak LSM. LSM juga membutuhkan peneliti di bidang tertentu gitu, yang mungkin kerjaannya mirip tapi mungkin lebih banyak kualitatif gitu. Karena LSM yang gue tahu ya, mungkin itu akan butuh jawaban dari sumber primernya gitu, sumber orang langsung
yang mana nanti orang ini akan menceritakan terkait dengan fenomena yang lagi teman-teman teliti. Nah, berikutnya itu data science. Data science sekarang juga lagi seksi banget karena banyak banget startup, marketplace, atau perusahaan-perusahaan yang butuh scale up di perusahaannya yang butuh data science gitu. Jadi data science teman-teman bisa mengkategorisasi produk mana yang bagus, terus juga bisa mengkategorisasi konsumennya dari mana, kriteria demografinya seperti apa konsumen dan lain-lain. Dan perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan ini gitu untuk mengolah data statistik yang berupa angka menjadi sebuah interpretasi deskriptif yang nanti akan dijelaskan kepada si owner perusahaan atau atasan teman-teman yang akan bertanggung jawab langsung untuk mencapai sebuah kesuksesan perusahaan. Oke, pekerjaan terakhir mungkin semi-semi ada komunikasinya gitu yang gak terlalu introvert, yaitu virtual assistant teman-teman. Nah, di sini teman-teman bertugas untuk mengkoordinasi proyek-proyek secara virtual, mengkoordinasi proyek-proyek yang teman-teman nanti handle di perusahaan yang teman-teman lamar secara jarak jauh gitu. Karena sekarang virtual assistant beberapa tahun yang lalu itu mulai banyak iklannya gitu yang cewek-cewek dari ibu-ibu dari Rusia itu kan, ayo kita jadi virtual assistant gitu, menjadi asisten pribadi ASPRI dari luar negeri gitu. Nah, gue nggak tahu peluangnya sekarang kayak gimana, tapi mungkin masih banyak juga. Mengingat sekarang teknologi boundaries antar negara itu udah makin terkikis. Jadi untuk menjadi seorang virtual assistant, teman-teman cukup mempelajari aplikasi-aplikasi terkait dengan memanage pekerjaan seperti Notion, seperti Trello, Asia, atau banyaklah aplikasi-aplikasi yang memanage pekerjaan gitu atau menjadi manager virtual gitu, project koordinator atau apa ya sekarang itu pernah gua ngelamar di posisi itu. Nah, tugasnya seperti itu, tapi permasalahannya adalah di posisi ini teman-teman perlu berkomunikasi dengan klien gitu, perlu ngopi dengan klien ketika pekerjaan ini belum kelar atau ingin pekerjaan baru, project baru gitu, harus ngelobi gitu. Jadi nggak semi-semi introvert. Introvertnya ketika teman-teman asik mengatur jadwal gitu. Ya itu tadi 5 pekerjaan yang cocok atau mungkin bisa jadi pekerjaan yang terbaik, peluang terbaik bagi teman-teman yang introvert. Jadi di dunia kerja itu sangat memungkinkan kamu sebagai introvert untuk berkembang pesat dengan cara kamu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu terkungkung dengan stigma sosial terkait dengan pekerjaan apa yang perlu kita jalani. Kita sebagai introvert, sebagai individu yang bebas, kita mempunyai pilihan. Dan mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.